Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, Dr. Wardoyo. Di kesempatan ini, saya akan memperkenalkan insulin sebagai salah satu terapi diabetes. Seperti kita ketahui, gula atau glukosa berasal dari makanan yang Anda makan dan juga dibuat di dalam hati serta otot-otot Anda. Darah Anda mengangkut gula ke seluruh sel-sel dalam tubuh Anda. Insulin adalah zat kimiawi berupa hormon yang dibuat oleh pankreas. Sedangkan pankreas adalah salah satu alat atau organ tubuh manusia yang terletak di dalam rongga perut di belakang lambung. Pankreas melepaskan insulin ke dalam darah. Insulin membantu gula dalam darah untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh. Apabila tubuh Anda tidak dapat membuat insulin secara memadai, atau bila insulin tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, maka gula tidak dapat masuk ke dalam sel-sel tubuh. Gula akan tetap berada di dalam darah. Kadar gula dalam darah Anda kemudian akan menjadi tinggi, menyebabkan prediabetes atau bahkan diabetes. Prediabetes adalah keadaan di mana kadar gula darah lebih tinggi dari normal, tetapi belum cukup dapat disebut sebagai diabetes. Keadaan prediabetes menaikkan risiko untuk terjadinya diabetes tipe 2, penyakit jantung koroner, dan stroke. Dengan pengendalian berat badan dan gerak badan, Anda dapat mencegah terjadinya diabetes tipe 2 dan bahkan mengembalikan kadar gula darah menjadi normal. Diabetes dapat mengenai semua umur. Ada 4 tipe diabetes. Diabetes tipe 1 biasanya ditemukan pertama kali pada anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Pada diabetes tipe ini, pankreas tidak mampu memproduksi insulin. Penanganan untuk diabetes tipe 1 adalah dengan insulin, pengaturan makan, gerak badan, pengendalian tekanan darah dan kolesterol, serta aspirin pada kasus-kasus tertentu. Diabetes tipe 2 adalah tipe yang terbanyak dari keseluruhan diabetes. Pada awalnya, diabetes tipe ini mengalami kekebalan atau resistensi terhadap insulin, suatu keadaan di mana sel-sel lemak, otot, dan hati tidak dapat menggunakan insulin secara memadai. Pada awalnya, pankreas menambah jumlah produksi insulin untuk memenuhi kebutuhan insulin. Tetapi pada akhirnya, pankreas akan mengalami ketidakmampuan memproduksi insulin. Penanggulangan diabetes tipe 2 adalah dengan obat-obatan, baik tablet penurun gula darah maupun insulin, pengaturan makan, gerak badan, pengendalian tekanan darah dan kolesterol, serta aspirin pada kasus-kasus tertentu. Beberapa wanita dapat mengalami diabetes gestasional pada trimester akhir kehamilan. Meskipun diabetes jenis ini biasanya hilang sesudah melahirkan, wanita yang mengalami diabetes jenis ini berisiko untuk mendapatkan diabetes tipe 2 di kelak kemudian hari. Setelah beberapa tahun, diabetes dapat menimbulkan masalah yang serius di mata, ginjal, syaraf, gusi, dan gigi. Tetapi masalah yang paling serius yang diakibatkan oleh diabetes adalah penyakit jantung koroner. Bila Anda menyandang diabetes, Anda akan berisiko lebih dari 2 kali untuk mendapatkan penyakit jantung dan stroke dibanding mereka yang bukan penyandang diabetes. Anda dapat mengurangi risiko timbulnya penyakit jantung dengan mengendalikan kadar gula
dan kolesterol dalam darah, serta tekanan darah. Bila Anda merokok, segera hentikan. Pengendalian kadar gula dalam darah dapat dicapai dengan perencanaan makan, gerak badan, obat-obatan, baik tablet penurun gula darah, dan insulin. Insulin diperlukan pada keadaan-keadaan sebagai berikut ini. Diabetes tipe 1, penurunan berat badan yang cepat, kadar gula darah yang terlalu tinggi, penurunan kesadaran karena kadar gula darah tinggi, kegagalan dengan kombinasi tablet penurun gula darah, dosisnya hampir maksimal, stres yang berat, baik berupa infeksi yang berat, operasi besar, serangan jantung, dan stroke, kehamilan dengan diabetes dan diabetes gestasional, gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat, serta kontraindikasi dan atau alergi terhadap tablet penurun gula darah. Insulin hanya dapat diberikan dengan suntikan, tidak dapat ditelan karena akan dirusak oleh asam lambung. Insulin dapat disuntikan pada jaringan di bawah kulit, ke dalam otot, dan ke dalam pembuluh darah. Berdasarkan lama kerjanya, insulin terdiri atas beberapa macam. Insulin kerja cepat, insulin kerja pendek, insulin kerja menengah, insulin kerja panjang, dan insulin kerja campuran pendek dan menengah. Insulin dapat diberikan dengan suntikan di bawah kulit. Dapat diberikan sekali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali sehari. Insulin dapat juga diberikan bersama dengan tablet penurun gula darah pada diabetes tipe 2. Metformin, acarbose, golongan glinit, thiazolidinedion, dan sulfonylurea adalah obat penurun gula darah yang dapat dikombinasikan pemberiannya bersama insulin. Dosis insulin untuk setiap orang berbeda-beda. Pada umumnya, untuk dewasa adalah 0,5 sampai 1 unit per kilogram berat badan per hari. Takaran tersebut dapat lebih tinggi pada yang berat badannya berlebih dan dapat lebih sedikit pada yang mengalami gangguan fungsi hati dan ginjal. Insulin diberikan mulai dengan dosis kecil, misalnya 10-12 unit per hari, dinaikkan secara bertahap 2-4 unit untuk mencegah penurunan gula berlebihan dengan pemantauan kadar gula darah sebelum dan sesudah makan. Efek samping insulin adalah kekurangan gula darah atau hipoglikemi, kenaikan berat badan, reaksi jaringan lemak di bawah kulit di tempat suntikan, dan alergi. Efek samping yang paling sering ditemui adalah reaksi kekurangan gula dalam darah atau hipoglikemi, dengan gejalanya berupa mendadak lapar, berkeringat dingin, berdebar-debar, gemetar, lemas, pusing, gelisah, pucat, dan rasa kesemutan di jari-jari tangan serta bibir, serta yang terberat adalah penurunan kesadaran. Efek samping tersebut dapat terjadi karena terlalu banyaknya dosis insulin, tidak atau terlambat makan, aktivitas fisik meningkat, serta faktor yang lainnya berupa gangguan pencernaan, gangguan ginjal, dan yang lain-lain. Pemantauan gula darah mandiri dengan menggunakan alat glukometer adalah suatu hal yang sangat diperlukan pada penyandang diabetes yang menggunakan insulin. Kecemasan dan ketakutan terhadap jarum adalah kendala utama pemakaian insulin, sehingga penyandang diabetes menunda-nunda penggunaannya. Meskipun sudah diupayakan pengendalian kadar gula darah dengan pengaturan makan, gerak badan,
dan minum 3-4 macam tablet penurun gula darah dengan dosis yang sudah maksimal. Kendala lainnya dalam penggunaan insulin adalah pendapat yang keliru tentang insulin. Antara lain berupa pendapat bila memakai insulin dapat menyebabkan kecanduan seperti narkoba atau rokok. Bila memakai insulin berarti diabetesnya sudah berat. Bila memakai insulin dapat merusak ginjal. Insulin dapat mematikan. Insulin diberikan oleh dokter sebagai hukuman karena ketidakberhasilan diabetesi menurunkan kadar gula darahnya. Serta sekali pakai insulin, selamanya harus pakai insulin. Semua pendapat tersebut di atas adalah tidak benar. Demikianlah pembahasan tentang insulin. Saya harap bermanfaat untuk Anda semua. Bila Anda menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.